Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua butuh yang namanya makan. Makanan ini untuk hidup bagi kita, sarana supaya kita bisa bertahan hidup atau bisa melanjutkan kehidupan ini. Maka kita harus makan. Makan yang diceritakan dalam kitab suci tadi, baik bacaan pertama maupun kedua, adalah roti. Itu makanan pokoknya. Bacaan pertama menggambarkan sangat jelas. Mereka tidak punya makanan. Lalu ada roti yang disebut mana. Inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Itu yang disebut-sebut juga di dalam bacaan Injil tadi. Nah, roti yang diberikan Tuhan tadi karena mereka kelaparan sungguh, maka diberi roti itu dan mereka menyantap hingga kenyang. Tuhan Yesus juga menyebut, meskipun tidak diceritakan detail, yaitu mukjizat pergandaan 5 roti 2 ikan, dan mereka makan hingga kenyang. Nah, pada kesempatan ini, pada bagian akhir, Tuhan Yesus mewahyukan diri, menyatakan dirinya kepada orang-orang yang ada di situ sebagai roti hidup. Dan ini roti yang dicari-cari, yang memberikan daya kekuatan sampai yang disebut hidup kekal. Carilah makanan yang dapat mengantarkan sampai pada kehidupan kekal. Apa itu roti? Roti yang bagaimana? Roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Maka syarat untuk menerima roti hidup itu adalah percaya. Tuhan Yesus juga memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya tadi, apakah yang harus kami perbuat supaya kami melakukan apa yang dikehendaki Allah? Yaitu jawabannya, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, yang akan memberikan roti hidup tadi. Nah, roti hidup itu siapa? Adalah Yesus sendiri. Sekarang untuk kita di zaman ini, sekarang ini, dan apa yang sedang kita alami, bagi kita semua yang sudah diizinkan untuk menyambut Ekaristi Kudus, roti hidup ini yang memberikan daya kekuatan bagi kita supaya hidup rohani dan iman kita ini terjamin. Ada di mana itu? Ada di dalam Ekaristi. Maka Ekaristi itu, ketika kita sedang mengalami pandemi begini, Ekaristi secara virtual itu banyak kekurangan. Artinya tidak menggantikan yang offline. Jadi ibaratnya makan, mari kita makan secara virtual. Anda puas? Tidak akan puas. Maka makan yang sungguh-sungguh adalah makan yang menyantap makanan, memasukkan nasi ke dalam mulut kita. Itu tidak bisa digantikan secara virtual. Tidak bisa digantikan dengan online begitu. Tetap ada kekurangan. Maka semoga Anda dengan mengikuti secara streaming ini semakin rindu akan santapan yang membuat kenyang sungguh-sungguh, tidak hanya secara virtual. Ini hanya sementara saja. Oleh sebab itu, kita tetap dibimbing
diarahkan supaya jangan terlalu jauh. Virtual membuat kita tidak kehilangan kontak, membuat kita tetap terhubung meskipun belum sempurna, tapi sekurang-kurangnya secara batin, secara rohani kita ini disapa. Maka dalam doa komuni spiritual, sekurang-kurangnya secara rohani, memang masih kurang ya, kelengkapannya adalah kalau Anda hadir dan menyantap sungguh-sungguh tubuh Kristus itu yang adalah roti hidup. Nah, bagi para calon komuni pertama yang sekarang ini Anda di rumah bersama orang tua, mendambakan, diperkenankan untuk menyambut tubuh Kristus yang pertama kali kalian semua, supaya yang pertama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan digerogoti keyakinan kita, jangan berkurang sedikit pun iman kita akan kerinduan roti hidup itu. Sebab roti hidup itu yang akan mengantar kalian semua untuk masuk kepada kehidupan kekal. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari dan anakku yang terkasih, ketika kita mengalami kekurangan secara fisik untuk perjumpaan, harus ada yang menggantikan. Di rumah bisa didoakan bersama doa-doa yang sifatnya untuk memperkuat anak-anak semua. Bapak Ibu orang tua, saya harap supaya membimbing anak-anak untuk membiasakan diri berrelasi dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga, untuk memperkuat iman ini, sehingga pada saatnya ketika diperkenankan menyambut tubuh Kristus untuk yang pertama kalinya, itulah tanda kehadiran yang sungguh real untuk mereka semua bagi iman mereka. Semoga dengan ini, dengan sabda Tuhan ini, kita dikuatkan, diyakinkan, diteguhkan, sehingga kita semua semakin mendambakan Kristus yang sungguh hadir melalui tanda sakramental yang luhur, yaitu Ekaristi. Maka dari itu, Ekaristi juga menjadi sumber dan puncak dari kehidupan iman kita semua. Kita mohon agar melalui Ekaristi kita semua dari hari ke hari dituntun untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin.